Itu tadi poin penting juga ya, yang Poin penting. disampaikan adalah Sido jarang berhutang. Jarang berhutang. Tidak seperti saya. Selamat datang di Pojok Saham. Oh yeah. Oke. Jadi ini adalah acara perdana kita akan ngomongin tentang saham-saham yang menarik untuk kita bahas gitu, dan tentunya kalian di sini ditemani oleh gua Dana, dan gua sudah menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu adalah analis dari sektor retail, yaitu adalah Mbak Cika. Oke, halo, sapa dulu dong. Hai. Oke, Happy Investor, kita kali ini akan langsung aja straight to the point. Kita akan ngomongin tentang saham-saham yang menarik untuk kita perbincangkan ya, kurang lebih gitu ya. Dan untuk topik kali ini kita akan membicarakan tentang farmasi, karena kan sekarang lagi happening nih ya kan, lagi pandemi, lagi musimnya, banyak orang aware tentang kesehatan gitu. Menurut dari Mbak Cika gimana tuh? Untuk sebenarnya kalau kita boleh flashback ya di 2019, sebenarnya untuk sektor farmasi ini sebenarnya agak masih lesu karena kan minim katalis positif ya. Biasanya untuk sentimen yang paling terkait dengan farmasi itu tuh masalah BPJS. Jumlah coverage BPJS tuh meningkat setiap tahunnya, tapi untuk yang kita tahu nih ya, BPJS sendiri tuh sekarang masih defisit. Jadi arus pembayarannya untuk ke perusahaan farmasi itu agak tersendat. Jadi itu bisa jadi ya kalau bisa dibilang sentimen negatif juga sih buat farmasi sebenarnya. Nah, tapi di tahun ini agak berbeda nih, soalnya karena ada pandemi seperti ini, banyak orang yang masyarakat sekarang lebih cenderung untuk stock up vitamin kan sekarang kan, karena untuk menjaga ya kesehatan, daya tahan tubuh. Jadi sektor farmasi ini mendapatkan kecipratan keuntungannya lah dari ada pandemi ini. Di tengah situasi yang begini situasi ya kan, seperti ini ternyata ada sektor-sektor yang beruntung. Dan ini makanya kita ingin ngebahas tentang sektor ini gitu kan. Oke, kalau menurut Mbak Citra sendiri untuk first half 2020 performance dari farmasi itu gimana ya? Nah, untuk performance-nya untuk beberapa perusahaan farmasi ini sebenarnya sangat bagus sekali. Kita lihat itu dari pertama dari revenue ya, mereka tuh masih bisa mencatatkan peningkatan dari sisi revenue maupun net profitnya. Padahal untuk beberapa perusahaan mungkin first half ini, terutama untuk second quarter ya, itu sangat challenging banget untuk banyak perusahaan, tapi mereka masih bisa mencatatkan peningkatan dari sisi revenue dan net profit ini. Artinya mereka itu sebenarnya sangat resilient di tengah pandemi seperti ini. Oke. Jadi justru dia bisa kayak di tengah pandemi ini malah bisa menumbuhkan profit gitu kan. Bahkan net profitnya sampai double digit. Wow, oke. Nah, untuk mungkin pasti Happy Investor ini penasaran ya tentang dari tadi kan kita sudah ngomongin tentang sektornya farmasi gitu kan. Nah, kalau untuk saham sendiri yang menjadi catching eye dari NH Korindo itu apa sebenarnya? Nah, untuk di NH Korindo, untuk our topics kita itu ada dua. Itu pertama PT Kalbe Pharma atau biasanya tikernya itu KLBF. Tuh, catat ya, KLBF. Dan yang kedua itu adalah PT Sido Muncul atau tikernya biasa kita ini SIDO. SIDO. Oke. Nah, untuk dari kenapa milih KLBF, pertama kalau kita lihat ya dari sisi untuk first half-nya sebenarnya pendapatannya itu cuma turun dikit karena sebenarnya kalau kita lihat dari berdasarkan segmental breakdown-nya, mereka itu sebenarnya semua segmennya mencatatkan peningkatan. Tapi untuk yang segmen salah satunya obat-obatan itu atau we call prescription drugs, itu mereka agak sedikit terkontraksi. Kenapa? Karena ini sebenarnya berhubungan dengan PSBB yang terjadi di Indonesia. Jadi kan pemerintah itu sekarang lagi membatasi ya aktivitas masyarakat, terutama untuk di luar rumah. Jadi otomatis masyarakat tuh cenderung kayak kalau ke rumah sakit nanti dulu deh kayak gitu. Dan cenderung takut juga ya, maksudnya kan takut, waduh kalau ke rumah sakit misalkan sakitnya masuk angin gitu ya, tiba-tiba ke rumah sakit malah bisa terpapar COVID, malah bahaya gitu. Malah jadi lebih bahaya lagi. Jadi mendingan kalau misalnya yang sakit-sakitnya ringan, mendingan di rumah aja deh kayak gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya major reasonnya kenapa prescription drugs agak mengalami terkontraksi. Tapi overall kalau dilihat sebenarnya dari sisi margin atau profitability, KLBF masih bagus banget.
Oke, KLBF masih luar biasa. Kalau untuk Sido? Nah, untuk Sido, kalau Sido muncul ini kan sebenarnya brandnya udah terkenal banget ya, Olok Angin. Iya, Olok orang Angin. pinter gitu kan. Brandnya orang pinter, iya. Brandnya orang pinter. Nah, kalau untuk Olok Angin sendiri itu kan untuk Sido itu kan sebenarnya brandnya udah sangat kuat. Jadi itu salah satu faktor juga. Yang kedua, kalau dari sisi secara fundamental dia juga bagus. Ini kelebihannya Sido ini adalah perusahaan yang jarang banget berhutang sebenarnya. Mereka tuh gak suka utang-utangan deh. Dan sampai di tengah pandemi seperti ini aja mereka masih tetap seperti itu. Jadi menurut aku dari sisi asetnya itu tuh kuat banget lah untuk mengcover liabilitas dia punya gitu. Jadi di sini aku bisa bilang dia punya strong balance sheet juga. Dan untuk produk-produknya itu sebenarnya semua segmennya itu juga mencatatkan peningkatan, tapi untuk untuk segmen herbal emang sedikit terkontraksi. Kenapa? Karena Tolak Angin itu kan nggak hanya dijual produknya di Indonesia, tapi ada di luar negeri. Salah satunya itu Filipina. Filipina itu kan lagi lockdown tuh waktu itu, jadi sempat terkena imbasnya. Cuma untuk dari domestik tetap aman. Tetap aman ya, masih aman. Oke. Nah, untuk pergerakan sahamnya sendiri dari Sido dan KLBF itu gimana? Nah, untuk dari Sido sama KLBF itu sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata industrinya sebenarnya sih dia udah cukup mahal ya, karena kan orang-orang udah pasti tahu nih dari awal-awal kayak wah ini sahamnya udah bagus nih kalau untuk di tengah pandemi. Jadi mungkin udah banyak orang yang juga udah memperhatikan ya. Tapi untuk jangka panjang ini bagus banget sih menurut aku. Aku masih rekomendasi buy untuk kedua saham ini, PKLB sama Sido. Untuk target price-nya sendiri? Untuk target price-nya kalau untuk KLBF itu di angka 1870 dan untuk Sido itu di 930. Oke, nice. Jadi itu tadi poin penting juga ya yang disampaikan adalah Sido jarang berhutang. Jarang berhutang. Tidak seperti saya. Banyak utang. Oke, terus untuk dari sisi tantangan di sektor farmasi mungkin ya di 2020 ini kan sebentar lagi akan habis ya. Cuman kira-kira tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh sektor farmasi sendiri di 2020? Oke, untuk tantangan di sektor farmasi sendiri sebenarnya satu itu kalau kita take a look in the second quarter sebenarnya itu kan kita lockdownnya sangat ketat dan terutama itu kita lihat mayoritas bahan baku itu tuh kita kalau farmasi masih ngomongin soal impor ya. Jadi kita sangat bergantung sama negara-negara di luar, khususnya untuk China sama India. Kemarin karena China-nya juga lockdown, otomatis kita susah mendapatkan supply-nya. Nah itu sebenarnya sangat mempengaruhi juga sih untuk ke raw materialnya. Jadi harga bahan baku obat itu jadi tinggi. Sedangkan demand kita tuh masih banyak, supply terbatas, demand rendah. Jadi itu juga tantangan sih. Hopefully di tahun ini kayaknya Cina kan sudah tidak memberlakukan lockdown lagi atau mungkin lebih relax lah ya. Jadi sepertinya ini hopefully nggak jadi masalah ya. Semoga untuk sektor farmasi. Yang kedua tuh dari waktu di second quarter juga harga rupiah tuh sempat depresiasi sampai 16.000. Itu sebenarnya juga challenge banget karena kan kita impor ya, jadi nilai tukar rupiah itu sangat menjadi perhatian kita juga. Karena harganya jadi lebih mahal jatuhnya. Terus yang kedua itu juga ada dari BPJS. Sebenarnya BPJS ini masalah lama. Cuma sebelumnya itu tarif BPJS itu sudah mau ditingkatkan, tapi akhirnya batal karena di situasi pandemi seperti ini. Jadi sebenarnya tujuannya ditingkatkan waktu itu untuk dari pemerintah sendiri untuk mengurangi defisit yang dipunyakan setiap tahunnya. Tapi karena batal, jadi ya itu juga menjadi tantangan karena kan kita takut ya dalam situasi seperti ini gimana. Itu aja sih kalau untuk tantangannya. Ini kan tadi kita udah ngomongin tentang tantangan di 2020 gitu kan. Nah, mungkin untuk menutup acara ini gitu kan. Kira-kira pandangan ke depan atau outlook di tahun 2021 di sektor farmasi itu seperti apa? Untuk outlook di sektor farmasi ini sebenarnya sentimen yang paling besar yang lagi sangat related itu adalah ngomongin soal vaksin. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan luar untuk produksi vaksin, yaitu dari Bio Farma sebagai induk holdingnya dari Kimia Farma. Itu bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok yaitu Sinovac untuk memproduksi vaksin. Sedangkan Kalbe Farma juga bekerja sama dengan perusahaan dari Korea, Genexin,
itu juga untuk memproduksi vaksin. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal vaksin ini nggak akan bisa sebenarnya terlalu dipercepat banget sih, karena kan harus melewati beberapa clinical trial, ada fase-fasenya. Jadi kemungkinan kalau berdasarkan dari data mereka berdua, kalau misalnya ini berjalan sesuai dengan rencana, kemungkinan besar bisa dikomersialisasi di tahun 2021. Oke, nice. Terima kasih Mbak Citra untuk penjelasannya yang luar biasa, dan tentunya buat happy investor, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan inspirasi untuk berinvestasi tentunya, dan pantengin terus channel kita dan jangan sampai ketinggalan di Pojok Saham minggu depan. Pojok Saham,